Mau Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika lil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul haulim minal ahwali tahami ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib bika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja fa'atu li kulli hawlim minal ahwali muktahami ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kepotong hajian sehingga kita membahas haji. Sekarang kembali ke habitat. Kita masih bicara zakat ya. Kita masih bicara zakat. Ayo kita baca bersama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemarin itu kita bahas zakat sampai pada binatang yang dimiliki bersama. Cuma karena pas kebetulan masa itu hajian, saya minta izin untuk bahas haji. Ya, masih ingat? Masih ingat ya? Nggak ingat. Ayo bersama. Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammad sallallahu wa nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kalau ndak ingat, kita bahas sedikit, mengulangi biar ingat. Yang dimiliki bersama, zakat binatang yang dimiliki bersama. Jadi wal khalitani yazkiyani zakatul wahid bisab'i syara'id. Al-Fatihah khususan ala hadal muallif hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hadirin sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bicara tentang wal khalitani yazkiyani zakatul wahid bi sab'i syara'id. Saya ingat, masih ingat, segar ingatan saya. Masalah binatang yang dimiliki oleh 2 orang, maka kewajiban zakatnya itu berlaku seperti zakatnya 1 orang. Yazkiyani zakatal wahidi. Zakatal wahidi. Tapi bisa ba'i syara'id, dengan 7 syarat. 7 syarat. Jak susu. Idza kana al-murah wahidan, jika kandangnya sama. Jadi ada 2. Dia binatang ini dimiliki oleh 2 orang. Maka kewajiban zakatnya berlaku seperti zakatnya 1 orang. Kan gitu ya. Dengan 7 syarat. Syarat pertama, kandangnya sama. Sapi. Kandangnya sama. Bicara kambing kok tapi sapi. Jadi syaratnya kandangnya sama. Al-musrihu wahidan, dilepas juga pada tempat yang sama. Kandangnya sama, dilepasnya juga sama. Sama-sama senasib ini. Sama-sama. Jadi kemudian wal mura'i wahidan, digembala juga pada tempat yang sama. Masya Allah. Digembala pun juga tempatnya sama. Wal fahlu wahidan, yang keempat panjatannya sama. Wal masyrab wahidan, tempat minumnya sama. Itu yang kelima. Jadi yang kelima itu tempat minumnya sama. Yang keempat tadi apa? Pejantannya sama. Pejantan. Ngerti pejantan sampean? Pejantan. Hewan lanangan ini loh. Pejantannya sama. Digembalakannya juga tempat yang sama. Dilepaskan pada tempat yang sama. Kandangnya sama. Itu yang kelima, tempat minumnya sama. Wal khalibu wahidan. Wal halibu wahidan. Bukan khalib, halib. Wal halibu wahidan. Yang keenam itu, pemerah susunya sama. Dari kidul. Pemerah susunya sama. Hati-hati kalau naruh embernya ya. Kalau merah kambing, jangan di belakangnya. Enak-enak anu susu yang wungkul-wungkul itu. Kalau iya kan kadang begitu kalau. Jadi nanti aromanya gimana gitu. Ini monggo susu kambing enak, tawa minum gelap.
Kok pahit-pahit gimana gitu lah, itu obatnya. Padahal kotorannya. Ya Allah, jadi hati-hati. Minum susu apa saja ya, termasuk kalau dibawa. Kalau sapi kan kadang-kadang lebih tinggi ya, sapi. Ya kan? Nah, embernya ditaruh di bawah misalnya. Saat bersamaan diperah, ini pipis. Pipis walaupun tidak langsung ke embernya, tapi kan nyipratnya itu. Saya sering melihat itu. Sering melihat. Jadi di bawah itu diperah susunya, pipis. Pipisnya kan di belakang, tapi nyipratnya ke ember itu gitu. Wah, ini saya, ya Allah. Makanya al-aslu la yus'al. Paham ya? Al-aslu la yus'al. Asalnya, aslinya itu jangan ditanya. Kalau ditanya, aduh, tempat kotor, endok misalnya, aslinya, ya apa? Keluar dari silite ayam, dari pitik, dari silite pitik, coba, katut, iku nih, apa nih? Katut titik misalnya ya, aduh, makanya ada kata-kata al-aslu la yus'al. Asli atau asalnya itu, barang itu jangan ditanya. Karena nanti kita kerepotan menjaganya. Sama dengan merah susu tadi ya. Susunya diperah. Embernya di bawahnya persis kan, di bawahnya susunya. Tapi dengan pipisnya kan tidak terlalu jauh. Pipisnya ke tanah, terus nyipratnya ke ember itu loh, coba. Susah menjaganya. Ya Allah. Nah, karena sulitnya menjaga seperti itu, kemudian muncul al-aslu la yus'al. Ya, aslinya itu jangan ditanya. Nanti gak karu-karuan nanti kalau ditanya. Al-aslu la yus'al. Asalnya jangan. Manusia pun juga begitu. Katanya Roma Irama berasal dari air yang menjijikkan. Dari air mani. Campur dari air dengan air ovum. Ovum campur dengan spermatozoa. 40 hari kental. 40 hari lagi berubah darah kental. 40 hari lagi jadi daging. Masya Allah. Persis 40. Berapa? 120. 120 hari itu lalu Allah mengutus malaikat untuk nyebul, memberikan roh. Allah ciptakan ciptaan yang lain berupa belulang, hidung, mulut, mata. Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah yang telah menciptakan seperti itu. Masya Allah. Dari ya hakikatnya juga yang dimakan pun dari tanaman yang tumbuh dari tanah. Kalau dulu awalnya kan memang dari tanah. Nabi Adam diciptakan, diambil dari tanah gadang, tanah Bondowoso, tanah Malang, diambil. Jadilah Nabi Adam.
kalau tanah tepak, orangnya baik. Kalau ngisro itu tepak tanah sengketa. Karena uripe gak kena diatur misalnya. Kudu ngisro wae, tukaran ambek dulure. Biyen tepak tanahnya tanah sengketa. Ya Allah. Kalau kita insya Allah tepat tanah yang baik. Makanya kok baik hati, Bilaksis ini tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Sehingga kita ini ya, sehingga kula panjenengan benar-benar diciptakan oleh Allah, mudah-mudahan selalu baik dan tidak bosan berbuat kebaikan. Tidak bosan berbuat kebaikan. Ini yang penting. Jangan lelah untuk berbuat baik. Jangan bosan untuk selalu berbuat baik. Maka amal kita baik tadi itu, amalan kita yang baik tadi itu, sekali saja akan dibalas oleh Allah 10 kali lipatnya. Bukan BGB ya. Ini BGB itu diinspirasi dari Al-Quran, surat Al-An'am ayat 160 itu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada Allah, maka Allah membalas 10 kali lipatnya. Ya kan? Surat Al-An'am. Lalu terinspirasi dari Al-Quran itu, kemudian sekarang muncul BGB, Bondan Gemoy Berbagi. Di TikTok ya loh. Ya. Jadi mencari di beberapa kota-kota itu penjual kecil ya, penjual cilok, kerjasama dengan temennya. Coba kamu ke sana, mintain, ya terserah alasan, minta alasan seharian tidak makan, lapar. Dia mau berbagi apa Anda? Supir bis, dia misalnya maaf Pak, saya kehabisan dompet, saya hilang, kehabisan ongkos. Bisa minta Pak 30 aja, saya mau bisa saya minta tolong macam-macam misalnya ya. Dia itu dia nolong apa enggak? Selama ini yang saya ikuti, orang-orang kecil-kecil itu usahanya penjual rujak, penjual mie, padahal belum laku loh. Ngono sik ngasih. Subhanallah. Alasannya macam-macam setelah diwawancara itu. Eling anak di rantau. Kalau sepuh yang minta itu eling wong tua. Ya Allah, eling saudara. Macam-macam lah. Sehingga dia mau berbagi. Subhanallah. Akhirnya didatangilah oleh Gemoy, oleh Bondan itu, Bondan Gemoy itu. Pak, mohon maaf tadi itu sebenarnya bohongan, itu teman saya. Bapak lolos jadi orang baik. Bapak telah membantunya. Tadi dibantu berapa? Cuma 20 mas. Saya tidak punya uang. Saya bantu 20. Oh iya, maka
perbuatan sampean saya lipat gandakan 10 kali lipat. Berapa? 20 kali 10. 200 ya. Nah, itu diganti. Yang 20 tadi itu langsung diganti 200 oleh Bondan Gemoy Berbagi. Itu karena terinspirasi dari surat Al-An'am ayat 160 itu. Subhanallah. Ini di dunia ya. Belum lagi di akhirat. Itu kalau kita sering berbagi, ya, sering berbagi kebaikan. Jangan lelah berbuat baik, jangan lelah menjadi orang baik. Ya, Masya Allah. Ada saatnya nanti, ada saatnya dunia tak cocok lagi. Ada saatnya nanti duit gak laku. Jadi setiap kita itu pindah alam, pasti kebutuhannya berbeda. Gitu? Dari alam roh pindah ke alam rahim ibu. Kebutuhannya apa setelah di rahim? Kebutuhannya apa? Kira-kira? Butuh apa bayi itu? Lah iya, lewat apa? Loh, lewat apa? Kok di dalam kok ASI? Loh lah iya, lewat apa? Udel. Oh besar. Udel. Maka bayi itu dia ditanya, kamu butuh duit piro? Gak gelem. Kebutuhannya beda. Kau tak kasih emas ya 24 karat 5 kilo saja. Gak mau. Karena kebutuhannya berbeda. Kamu tak kasih mobil ya, gak mau dia. Kebutuhannya beda. Tetapi ketika dua kali ya. Ada yang korban juga? Pernah juga ada. Siapa? Enggak, maksudnya ustadz-ustadz yang ngisi. Ada Gelondong. Enggak apa-apa. Oh alah. Awas papa. bahaya. Enggak bahaya dah. Bahaya dah. Beti aku dah. Iki soalnya abuat. Dari mana tadi ya? Hah? Oh, kebutuhannya berbeda. Begitu bayi itu tadi pindah alam kemana? Ke dunia. Pertama kali yang dibuang? Udel. Padahal tadi kan kebutuhan utama toh. Tapi begitu pindah ke dunia, yang dibuang duluan adalah, yang digunting duluan adalah usaha. Lain kebutuhan sudah. Sudah lain kebutuhan. Ya Allah, ya Allah. Sampai lihat bayi lahir, tangan pasti gini. Ini gambaran bahwa manusia itu kepingin menguasai dunia. Semua kepingin dimiliki. Tapi ketika manusia itu wafat, meninggal dunia, tangan pasti gini. Berarti apa? Sudah tidak mau lagi dunia. Kalau di dunia hidup, semua akan dikuasai. Seneng duit, seneng harta, seneng opais. Begitu mau pindah ke alam lain, begitu manusia ini mau pindah ke alam kubur, ke alam barzah, tangan begini.
Artinya apa? Lepas. Tak ada dunia yang katut. Itu disunnahkan. Tali pocong itu dibuka. Terus ini dibuka, pipi menempel ke tanah. Terus tali-tali ini dibuka. Disunnahkan dibuka. Tidak ada yang lengket, yang ceket ke tubuh manusia dunia. Allahu Akbar. Paham ya? Nah, ketika manusia sudah pindah ke alam barzah, duit Pak Yun enggak, dia tidak mau. Duit tidak mau, dunia tidak mau, harta dunia berono wis gak gelem lagi. Apa yang dia butuhkan ketika di alam barzah? Pahala. Nah, ketika hidup pahala memang tidak ketok. Kayak gini ya, ngaji gini ya. Kayak gini ngaji. Jangan diremehin. Pahalanya teramat sangat besar dalam majelis ilmu ini. Jangan diremehin. La yaq'udu qaumun yatslunal kitab. Tiadalah suatu kaum yang duduk untuk belajar ilmu. Entah itu dari firman Allah atau itu adalah sabda Nabi. Ilmu agama yang dia kaji. Yang pertama, illa haffatsumul malaikah. Melainkan di tempat itu dipenuhi oleh malaikat-malaikat menempatin kursi-kursi kosong. Untuk apa? Untuk apa malaikat kok datang? Kata Nabi, waqala, malaikat selalu berucap, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Satu-satu itu loh didoain. Ya Allah, ampuni dosa orang ini, sayangi dia. Pindah. Ya Allah, ampuni orang ini, sayangi dia. Ya Allah, terus satu persatu ini dapat doanya malam. Jangan diremehin. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Diliputi tempat ini rahmatnya Allah. Tempat ini diliputi oleh rahmatnya Allah. Apa rahmat itu? Rahmat itu bentuk apa? Kasih sayangnya Allah. Maka orang-orang yang hadir kayak begini ini, selain keluar dari tempat ini dosa sudah terkikis, juga mendapatkan rahmatnya Allah. Yang ketiga, wa nazzalat alaihimis sakinah. Wa nazzalat alaihimis sakinah. Orang-orang yang hadir seperti ini di tempat ilmu kayak begini, tempat majelis dzikir, apa majelis taklim, majelis ilmu, majelis Quran, kajian-kajian seperti ini. Ya, kata Nabi, nazzalat alaihimis sakinah. Telah turun kepada mereka, masuk ke hati mereka itu apa? Diberikan oleh Allah as-sakinah. Apa as-sakinah? As-sakinah apa? Ketenangan, ketentraman batin, jiwanya tenang, hatinya damai. Masya Allah. Jadi anak wong stres-stres itu jangan ngaji, jangan wiritan, jangan zikir. Jadi akan Allah turunkan ke hatinya itu ketentraman batin, ketenangan jiwa. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Ya, yang keempat, orang-orang yang hadir ini dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Telon bulan tuh, telon bulan, fulana itu.
dibangga-banggakan oleh Allah. Kapan lagi kita dibanggakan Allah? Kalau tidak pas taklim gini. Makanya yang rajin taklim ya. Yang rajin taklim biar selalu dibangga-banggakan oleh Allah. Mengkaji ilmu Allah. Biar kita selalu dibangga-banggakan oleh Allah. Selalu disayang oleh Allah, selalu dikasih mendapatkan doanya malaikat, diturunkan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Maka banyak keberuntungan orang ngaji gini. Ya sekarang belum kelihatan. Kapan kelihatannya? Kapan sampean tahunya? Nanti setelah kita di alam barzah. Itu nanti tirai. Ya. Yang selama ini ditutup itu nanti dibuka. Ketok pahala-pahala. Kelihatan nanti balasan-balasannya. Masya Allah. Subhanallah. Ya sekarang tidak kelihatan. Karena masih hidup di alam dunia. Sing ketok mek duwe, harta benda, dunyo brono itu yang kelihatan. Yang kelihatan baru itu. Tapi ketika kita itu pindah alam, yang kelihatan adalah pahala. Pahala, kedudukan, kemuliaan di sisi Allah itu kelihatan semua. Sekarang tabirnya masih ditutup, tidak kelihatan karena masih beda alam. Begitu kita pindah ke alam barzah, yang kita butuhkan adalah buah dari amal soleh kita ketika hidup di dunia. Ya tergantung berarti. Kalau amalnya sedikit, ya sedikit dia dapat. Kalau amal solehnya banyak, ya banyak dia dapat. Tergantung. Sama dengan orang nandur itu. Nandur titik panennya ya titik. Nandur akeh ya panennya banyak. Kan gitu. Memang sekarang belum kelihatan. Belum kelihatan. Lanjut ya. Pemerah susunya sama. Wa maudi'ul halbi wahidah. Tempat zuzunya juga sama. Hah? Gimana? Susu itu apa? Ya susu nih kambing ini kalau diperah toh. Nggak nyambung mulai tadi ya. Ini merah susu. Pemerah susunya sama, tempat susunya sama. 7 ya, ada 7 syarat ya, agar zakat binatang yang dimiliki bersama itu zakatnya dihitung seperti satu orang. Binatang yang dimiliki oleh 2 orang, maka kewajiban zakatnya berlaku seperti zakatnya 1 orang, tapi syaratnya 7. Hadirin sekalian, jadi begini, ada 2 orang yang memiliki harta bersama, maka keduanya harus mengeluarkan zakat seperti halnya
jika keseluruhan harta itu dimiliki oleh salah seorang di antara mereka. Ketentuan ini berlaku jika terpenuhi syarat-syarat yang akan kita pelajari. Nah, dalam surat Abu Bakar disebutkan tidak bisa dikumpulkan harta yang dimiliki secara terpisah dan tidak boleh dipisahkan harta yang dimiliki secara bersama. Karena takut mengeluarkan zakat. Jika dua orang memiliki harta bersama, maka keduanya harus saling bermufakat dengan sama rata. 50-50 kalau bahasa sekarang. Artinya apa? Saudara-saudara, artinya jika bagian setiap pemilik terpisah dan berbeda dari yang lainnya, maka harta tersebut tidak usah dikumpulkan agar terkena kewajiban zakatnya. Sebaliknya, jika bagiannya itu bercampur, maka harta tersebut tidak boleh dipisahkan agar tidak ada kewajiban zakatnya, karena jumlahnya akan kurang dari nisab. Jika zakat diambil dari salah seorang yang terlibat dalam kepemilikan harta tersebut dengan kepemilikan bersama, maka masing-masing orang yang memilikinya harus menanggung sesuai dengan jumlah kepemilikannya itu. Dia harus memberikannya kepada serikatnya atau meminta darinya. Atau misalnya boleh begini. Gantian jak, tahun ini aku sing zakate. Oh ya wes, aku tahun depan. Boleh. Karena kewajibannya itu berlaku seperti berlakunya satu orang. Paham ya? Jadi satu binatang dimiliki oleh dua orang, itu boleh mengeluarkan zakatnya itu gantian boleh. Atau dilihat zakatnya berapa. Nah, nanti kita 50-50 ya. Nah, boleh. Ya, jadi misalnya tidak ingin gantian. Saiki tahun iki aku, tahun depan sampean. Kok wis kemelinti, metesek, perkemi itu. Iya kalau tahun depan dia masih hidup. Nah, yang lebih selamat adalah 50-50. Lebih selamat itu. Lebih selamat. Wis 50-50 ae. Ojo katik ngomong aku tahun depan. Kon yakin si urip. Karena kata Allah, ma tadri nafsun bi mada taksibu gada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ini kata Allah dalam Quran. La tadri nafsun mada taksibu gada. Kamu tidak tahu apakah besok itu kamu masih bisa bergerak atau tidak. Ya kan? Jangankan tahun depan, besok pagi lo gak ero. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kamu tidak tahu di bumi mana kamu akan dikubur kelak. Tidak tahu. Lahir di Blitar, wafat di Malang, kubur di Malang. Ya kan? Lahir di Sidoarjo, dekat Kuala Lumpur. Kena lumpur, sembuh, hijrah ke Malang, mati di Malang. Lah ngono-ngono itu kan gak ero. La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu kata Allah di bumi mana kamu besok dikubur itu. Semoga ada barokah manfaatnya.
Al-Fatihah. Ada yang ditanyakan? Halo, suara saya bisa didengar? Ya, silakan. Ini tadi kacuk. Oh, enggak. Tangannya ngene-ngene. Oh, nganu HP. Akhirnya ngacung. Ada zakat binatang yang dimiliki bersama. Oh, jelas sudah ya. Mari kita berdoa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot gula namira, mon bodi selopot anyo na sepora, sake bengkong ke sarana, sakalangkong seporana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.